Berikutnya akan tampil nomor urut 16 dengan nomor peserta 25 akan menyampaikan topik peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia baru. Kita beri aplaus yang meriah nomor urut 16 dengan nomor undian 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masih ingatkah kita sambutan Bapak Insinyur Joko Widodo dalam pidatonya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Beliau menyampaikan 5 poin program yang akan dikembangkan 5 tahun ke depan. Salah satunya yaitu membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Dari sini kita berharap ini bisa menjadi nutrisi bagi setiap pribadi bangsa Indonesia, sekaligus potensi bangsa menuju Indonesia maju. Sebab hadirin, hanya negara yang majulah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warganya. Kalau kita lihat bumi Indonesia yang kaya raya, laksana untayan zamrud khatulistiwa, bertabur 1001 pesona dengan beragam wisata bertaraf dunia. Dari letak yang strategis, Indonesia juga meraih peringkat pertama dengan penghasilan kelapa sawit dan rempah-rempah tingkat dunia. Sungguh luar biasa. Namun, apa kabar dengan kualitas sumber daya manusia kita? Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berharga ini, perkenankanlah kami memaparkan sebuah syarah Al-Quran dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Sebagai rujukan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Mawdu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan, Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Secara eksplisit, ayat ini memberi peringatan kepada kita agar jangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketika menjelaskan bahwa ada 5 kelemahan yang patut kita khawatirkan, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan yang paling kita khawatirkan adalah lemah iman. Mari kita tengok permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya, yang pertama, di bidang pembangunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economic and Finance, Ahmad Heri Firdaus memaparkan bahwa produktivitas masyarakat kita relatif rendah dan sulit untuk meningkat karena belum didukung keterampilan yang memadai, khususnya dalam menghadapi era industrialisasi dan digitalisasi. Yang kedua, di bidang ekonomi, pembangunan perekonomian yang tidak merata telah menimbulkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, di bidang pendidikan, pendidikan yang kurang berkualitas telah menyebabkan para sarjana menjadi pengangguran dan tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Data BPS menyebutkan sepanjang tahun 2019 jumlah sarjana pengangguran lulusan universitas mencapai 650.000 dari 13 juta angkatan kerja. Ini disebabkan lemahnya kualitas sumber daya manusia kita. Padahal kalau kita pandang anugerah luar biasa yang diberikan Allah untuk Indonesia, salah satu negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa, negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa.
Sehingga Profesor Dr. Muhammad Rai Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihantarkan di persada Nusantara. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut teringatlah kami dalam sebuah syair lagu. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Menurut data energi sumber daya mineral pada tanggal 4 Januari 2020, Indonesia memiliki cadangan 39,89 miliar ton batu bara, 8,57 miliar ton nikel, dan cadangan minyak sebesar 3,8 miliar per barel. Selain itu, dalam bidang pertanian, menurut World Agriculture Organization pada tahun 2019, Indonesia mampu menghasilkan beras sebanyak 70 juta ton, menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Hadirin rahimakumullah, itulah sumber daya alam kita. Bagaimana dengan sumber daya manusia kita? Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2020, indeks sumber daya manusia kita berada pada urutan 87 dari 157 negara yang ada di dunia. Bandingkan dengan Singapura yang menempati urutan kedua dan Korea Selatan pada urutan 15. Sedangkan kita ketahui dua negara tersebut miskin sumber daya alam. Astaghfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana pandangan Islam dalam menghadapi persoalan ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam surah Al-Jasyah ayat 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Sadaqallahul azim.
dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Jalalain mengatakan matahari, bulan, bintang, hewan, air hujan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai merupakan ciptaan Allah yang dipersembahkan untuk manusia. Semuanya itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang harus menjadikan renungan dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin, ada beberapa solusi yang harus kita lakukan agar sumber daya manusia kita berkualitas. Di antaranya, yang pertama, patut kita acungi jempol adanya program pemerintah yang membagikan beasiswa agar pendidikan di Indonesia bisa dirasakan secara merata. Yang kedua, memberikan diklat secara gratis baik di bidang ilmu pengetahuan umum, di bidang teknologi, keterampilan, potensi diri. Yang ketiga, membangun semangat diri agar tidak tertinggal oleh kancah globalisasi. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap, dan keterampilan yang cakap. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita tarik dua kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk membangun bangsa ini dari keterpurukan dan keterbelakangan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki iman yang kuat, ilmu pengetahuan yang mantap, dan keterampilan yang cakap. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlahir dengan bintang Taurus 30 tahun lalu di masa silam, para anandalah generasi penerus untuk syiarnya agama Islam.